Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan. Pada video kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis dari Adit ketika dia sedang melakukan pendakian ke Gunung Arjuno bersama 3 rekannya. Dan salah satu dari rekannya ini adalah titisan hantu. Untuk cerita lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Di dalam cerita ini aku akan berperan sebagai Adit. Waktu itu, tahun 2014, aku dan Sena mempunyai rencana untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Kegiatan mendaki gunung adalah hobi bagi kami berdua untuk mengisi waktu liburan. Di tahun 2014 itu, aku masih kelas 3 SMA. Begitu juga dengan Sena. Kami beda sekolah, tapi tinggal satu kosan di salah satu kota yang berada di Jawa Timur. Untuk menyambut libur sekolah selama 3 hari, kami membuat agenda untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Karena ini adalah pendakian pertama ke Gunung Arjuno, jadi kami tidak berdua. Aku meminta kepada Sena untuk mengajak teman sekolahnya, karena teman sekolahku hampir tidak ada yang hobi mendaki gunung. Akhirnya Sena pun mengajak teman sekolahnya, yang bernama Ragil dan Tari. Mereka berdua berpacaran. Setelah Ragil dan Tari menerima ajakan dari Sena, di kosan aku dan Sena pun mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk mendaki ke Gunung Arjuno minggu depan. Karena ini adalah pendakian pertama kami ke Gunung Arjuno, jadi aku dan Sena memutuskan untuk mendaki melalui jalur Purwosari Pasuruan. Karena menurut info dari seniorku, jalur Purwosari dominan lebih sering dilewati pendaki yang akan mendaki ke Gunung Arjuno. Singkat cerita, setelah semua persiapan sudah matang, kami tinggal menunggu hari pemberangkatan. Sebelum hari pemberangkatan, Sena meminta kepada Ragil dan Tari untuk melatih fisiknya. 5 hari kemudian, tibalah hari pemberangkatan ke Gunung Arjuno. Sebelum berangkat kami semua berkumpul di kosan. Setelah semua sudah berkumpul, aku berkenalan dengan Ragil dan Tari dengan tujuan agar lebih akrab. Siang itu kami berangkat menuju base camp jalur pendakian Gunung Arjuno via Purwosari di Pasuruan. Setelah 1,5 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di pos pendakian. Sesampai di situ kami istirahat sebentar, kemudian mengurus simaksi. Setelah mengurus simaksi, sore itu kami langsung memulai perjalanan. Mulai berjalan. Karena kondisi trek yang masih landai, kami berjalan santai, dengan posisi Sena di depan dan aku paling belakang. Setelah kurang lebih 1 jam berjalan, sampailah kami di pos 1 yang dinamakan Gua Ontoboego. Sesampai di situ kami bertemu dengan satu rombongan yang akan turun. Melihat rombongan itu, kami memutuskan untuk break sebentar untuk menyapa rombongan itu. Setelah break dan menyapa rombongan yang berjumlah 6 itu, tiba-tiba salah satu dari rombongan itu terlihat kaget dan mengucap istighfar. Mendengar itu, kami semua terkejut. Kemudian aku mencoba bertanya, "Ada apa, Mas?" Pendaki yang mengucap istighfar itu tidak menjawab, hanya tercengang. Lalu salah satu teman dari rombongan itu menepuk pundaknya sambil berkata, "Woi, kenapa?" Barulah dia menjawab pertanyaanku. "Di belakang sampean tadi ada yang lewat, Mas." Setelah mendengar itu, aku merasa sedikit gugup.
Dalam hati aku berkata, apa jangan-jangan orang ini melihat makhluk halus? Karena di sisi lain, pos 1 itu merupakan tempat ziarah bagi pendaki spiritual. Atau bisa dibilang itu merupakan tempat keramat. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri setelah mendengar ucapan dari pendaki itu. Lalu, salah satu temannya berkata sambil tertawa, cewek apa cowok? Cantik gak? Dan perkataan dari temannya itu membuat bulu kuduku yang tadi berdiri sudah tidak lagi. Kami pun menanggapinya dengan tertawa dan menganggap itu hanyalah lelucon. Aku pun mencoba melupakannya, meskipun sebenarnya aku merasa sedikit takut. Tidak lama kemudian, kami lanjut berjalan lagi menuju ke pos 2. Di perjalanan menuju pos 2, tepatnya ketika melewati sebuah sendang, aku yang berjalan paling belakang tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mengikuti di belakangku. Aku mencoba untuk tidak begitu menghiraukannya dan menganggap itu cuma perasaanku aja, karena terbawa suasana tadi ketika bertemu dengan rombongan yang sedang turun. Sesampai di pos 2, kami tidak beristirahat dan lanjut menuju ke pos 3. Sesampainya di pos 3, barulah kami istirahat di depan sebuah bangunan kecil yang berwarna hijau. Dan di pos 3 itu, aku mengeluarkan makanan yang aku bawa untuk dimakan bareng-bareng. Di sini, tiba-tiba aku melihat sesuatu yang tidak logis. Waktu itu kami duduk berjajar, dengan posisi aku paling kanan dan Tari paling kiri, bersebelahan dengan Ragil. Aku melihat ada sebuah rambut wanita lain yang ikut duduk bersama kami, tepat di sebelah kirinya Tari. Melihat itu, aku pun berdiri dengan tujuan melihat rambut itu lebih jelas lagi. Tapi, ketika aku sudah berdiri, rambut itu sudah tidak terlihat. Yang ada hanyalah rambutnya Tari yang tertutup topi sebagian. Aku pun duduk lagi dan perasaanku semakin deg-degan. Karena hari semakin sore, kami pun lanjut berjalan lagi menuju ke pos 4. Kami berjalan dengan posisi yang sama. Sena paling depan dan aku paling belakang. Sesampainya di pos 4, hari sudah mulai gelap. Kami pun berhenti sebentar untuk mempersiapkan alat penerangan. Nah, di pos 4 ini, tiba-tiba Tari mengeluh kecapean. Kemudian Sena mengajak kami untuk lanjut berjalan pelan-pelan, dengan tujuan agar segera sampai di pos terakhir dan bermalam di sana. Lanjut berjalan dengan langkah pelan. Lagi-lagi, aku merasakan hal yang sama ketika aku berjalan menuju ke pos 2 tadi. Di belakangku seperti ada orang lain yang mengikutiku. Sambil berjalan, aku pun sesekali menoleh ke belakang. Tapi tidak terlihat ada siapa-siapa di belakangku. 15 menit kemudian, sampailah kami di pos 5 Mangkutoromo. Sesampai di pos 5, terlihat kondisinya Tari semakin melemah karena kelelahan. Matanya tiba-tiba memerah, seperti orang yang sedang sakit mata. Melihat itu, aku pun bilang pada Ragil, bro, matanya Tari kenapa? Kok merah gitu? Gak apa-apa bro, kalau kecapean dia suka gini. Awalnya aku mengira Tari kenapa-napa, karena tiba-tiba saja matanya terlihat merah. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Ragil, aku merasa sedikit tenang. Kami pun memberi semangat kepada Tari agar dia semangat lagi.
Setelah kurang lebih 20 menit beristirahat, kami pun lanjut berjalan lagi hingga sampai di pos terakhir, yaitu pos 7, sekitar jam 9 malam. Sesampai di pos 7, terlihat ada satu rombongan pendaki lain yang sedang ngecamp. Kami pun langsung mendirikan tenda juga untuk ngecamp. Kami mendirikan 2 tenda dengan posisi berdampingan, dan kondisi Tari waktu itu sudah benar-benar sangat kelelahan. Setelah tenda sudah berdiri, kami memasak makanan. Setelah makanan sudah matang, aku meminta kepada Tari agar makan dulu sebelum tidur, dengan tujuan agar besoknya tidak drop karena perut kosong. Tapi malam itu Tari tidak mau makan dengan alasan dia tidak lapar. Kemudian Sena meminta kepada Ragil agar memujuk Tari agar dia mau makan. Akhirnya setelah dibujuk, Tari pun mau makan, walaupun hanya beberapa suap nasi. Setelah selesai makan, Ragil meminta kepada Tari agar masuk tenda duluan untuk istirahat. Setelah Tari sudah beristirahat di dalam tenda, malam itu kami bertiga sedang asik nongkrong di depan tenda sambil minum kopi. Ketika sedang asik nongkrong, tiba-tiba kami mencium bau busuk seperti bangkai. Awalnya kami hanya diam dan saling menutupi. Tapi lama-kelamaan bau busuk itu semakin menyengat, hingga akhirnya aku membuka pembicaraan. Kalian mencium bau busuk nggak? Lalu Sena menjawab, iya, sebenarnya dari tadi aku sudah menciumnya. Kemudian Ragil menyahut, apa jangan-jangan kita ngecamp di sebelah tempat sampah? Aku pun mengiyakan kata-kata Ragil, walaupun sebenarnya bau busuk ini bukan seperti bau sampah, melainkan bau bangkai yang sudah membusuk. Tidak lama kemudian, bau busuk itu sudah tidak tercium lagi. Kami pun masih lanjut dengan nongkrong sambil minum kopi. Malam semakin larut. Karena lama-kelamaan di luar, kami merasa kedinginan. Sena pun mengajak kami untuk istirahat agar tenaga kembali fit untuk besok perjalanan ke puncak. Malam itu Ragil dan Sena tidur satu tenda dengan Tari, sedangkan aku tidur di tenda satunya seorang diri. Dan malam itu, ketika semua sudah tertidur lelap, sekitar jam 2 malam, tiba-tiba aku terbangun karena kedinginan. Ketika aku terbangun, tiba-tiba aku mendengar ada suara nyanyian seorang wanita yang sangat merdu, bagaikan penyanyi ulung. Mendengar suara itu, aku benar-benar merinding. Aku ketakutan, karena suara itu terdengar tidak jauh dari tendaku. Ditambah waktu itu, aku di dalam tenda seorang diri. Karena takut, aku pun bergegas melanjutkan tidur. Dan suara nyanyian itu tiba-tiba berhenti dan sudah tidak terdengar lagi. Baru saja aku akan memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar ada suara berisik di sebelah tendaku. Karena penasaran, aku pun mencoba melihatnya melalui lubang angin yang terdapat pada tendaku. Karena aku tidak ada keberanian untuk melihatnya keluar tenda. Ketika aku melihat keluar, aku benar-benar terkejut. Karena aku melihat Tari sedang tiduran di pangkuan hantu berambut panjang, berbaju putih, dan terlihat sangat lusuh. Wajahnya hitam dan hancur. Aku tidak tahu harus menyebut hantu itu apa, karena
baru kali ini aku melihat hantu secara nyata. Meskipun waktu itu pandanganku sedikit terhalang oleh tenda bagian dalam. Dan hantu itu terlihat sedang mengelus rambutnya Tari. Setelah melihat itu, aku pun cepat-cepat kembali ke posisi tidurku dan menutupi seluruh tubuhku dengan sleeping bag karena aku takut. Tidak lama kemudian, suara merdu kembali terdengar, tepat dari arah sebelah tendaku yang terdapat hantu yang bersama Tari tadi. Aku pun menyimpulkannya. Ternyata, suara nyanyian ini adalah suara dari hantu yang bersama Tari itu. Tapi, apa hubungannya Tari dengan hantu itu? Suara itu terus terdengar di telingaku. Dan tidak terasa, suara nyanyian itu membuatku tidur lelap hingga keesokan hari. Pagi pun tiba. Sekitar pukul 6 pagi, aku terbangun karena Sena membangunkanku. Setelah bangun, sekejap aku lupa dengan kejadian tadi malam. Aku pun keluar tenda, membuat kopi untuk menghangatkan tubuhku. Pagi itu, rombongan yang semalam ngecamp di sini sudah tidak ada. Mungkin mereka sudah samit duluan ke puncak. Ketika aku sedang membuat kopi, tiba-tiba aku ingat kejadian yang aku lihat semalam. Aku pun bertanya kepada Sena. Sen, Tari udah bangun belum? Belum, masih tidur di tenda sama Ragil. Aku pun bertanya lagi kepada Sena. Sen, semalam Tari kemana? Apa di tenda? Gak tahu, semalam aku tidur pulas. Memangnya kenapa, Dit? Semalam aku melihat ada yang aneh dengan Tari. Mendengar itu, Sena memintaku agar tidak melanjutkan dan memintaku untuk menceritakan nanti saja kalau sudah pulang. Kami pun lanjut membuat kopi. Setelah kopi sudah jadi, terlihat Ragil sudah bangun. Dia keluar tenda dan bergabung bersama kami. Setelah bergabung, aku bertanya kepada Ragil. Bro, Tari udah bangun? Ragil menjawab. Belum, masih tidur di dalam. Awalnya aku ingin menanyakan hal yang sama kepada Ragil. Tapi tiba-tiba Sena memegang punggungku, memberi kode agar tidak menanyakan hal itu kepada Ragil. Akhirnya, aku tidak jadi menanyakan kepada Ragil. Dan pagi itu, kami memasak untuk bekal melanjutkan perjalanan ke puncak. Ketika masakan sudah matang, Sena meminta kepada Ragil agar membangunkan Tari untuk makan. Setelah itu, Tari pun bangun dan keluar tenda untuk makan bareng. Setelah keluar tenda, matanya Tari masih terlihat memerah. Entah kenapa, aku merasa ketakutan kalau melihat Tari. Aku teringat kejadian yang semalam aku lihat. Setelah selesai makan, kami pun bersiap-siap akan melanjutkan perjalanan ke puncak. Sebelum berangkat, Sena sempat bertanya kepada Tari, apakah kondisinya baik-baik saja. Dan Tari menjawab kalau dia baik-baik saja. Kurang lebih pukul 7 pagi, kami memulai perjalanan ke puncak dan meninggalkan tenda kami di pos 7. Mulai berjalan. Posisi kami masih sama. Sena paling depan dan aku paling belakang. Ketika sampai di alas Lali Jiwo, posisi kami berubah. Ragil dan Tari sudah berjalan duluan di depan, sedangkan aku dan Sena masih di belakang. Sambil berjalan itu, aku mengobrol dengan Sena dan membahas sedikit soal Tari. Ketika aku sedang membahas Tari,
tiba-tiba dari atas Tari menatap tajam ke arahku dengan mata merahnya. Melihat Tari yang sedang menatap tajam ke arahku, spontan aku pun berhenti untuk membahasnya. Seolah-olah Tari tahu kalau aku sedang membicarakannya. Perasaanku semakin takut, terlebih ketika aku melihat ke arah Tari. Singkat cerita, sampailah kami di puncak Gunung Arjuno sekitar pukul 12 siang. Sesampai di puncak, kami sangatlah senang dan tidak lupa mengabadikan momen ini dengan berfoto-foto. Setelah puas berfoto-foto, aku bilang pada teman-temanku yang masih asyik berfoto-foto untuk mencari tempat yang nyaman dengan tujuan untuk membuat kopi. Setelah menemukan tempat yang kurasa nyaman, aku pun mengeluarkan kompor dan nestingku dan membuat kopi di situ. Ketika aku sedang sibuk membuat kopi, tiba-tiba aku dikagetkan oleh kedatangan Tari. Melihat kedatangan Tari, aku sedikit gugup. Karena jujur saja, setelah kejadian semalam itu, aku benar-benar merasa takut dengan Tari. Lalu Tari duduk di sebelahku dan bertanya sesuatu yang membuat aku kebingungan untuk menjawabnya. Mas Adit, pasti udah tahu ya? Sontak aku terkejut mendengar pertanyaan itu. Lalu aku menjawab sambil berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tahu apa Mbak Tari? Tari pun menjelaskan semua tentang dirinya kepada aku. Mas Adit jangan takut. Apa yang Mas Adit lihat semalam itu memang benar. Sejak kecil, aku dijaga oleh wanita itu dan selalu dinyanyikan sebuah lagu sebagai pengantar tidurku. Itu adalah ibuku. Beliau meninggal sejak aku masih kecil. Dan kata nenekku, ibu pernah berjanji akan menjagaku sebelum aku bisa menemukan seorang pria yang bisa menjagaku kelak. Setelah mendengar penjelasan itu, aku merasa kasihan kepada Tari. Dan aku sudah tidak takut lagi kalau melihat Tari. Lalu Tari memintaku agar tidak menceritakan semua ini kepada yang lain, terutama kepada Ragil. Tidak lama kemudian, Sena dan Ragil pun datang dan bersantai minum kopi bersama. Waktu sudah menunjukkan jam 1 siang. Kami pun bergegas turun dari puncak untuk kembali ke tenda. Setelah sampai di tenda, kami tidak melihat rombongan yang tadi ngecamp di sini. Mungkin mereka sudah turun duluan. Kami pun langsung berkemas dan bergegas turun siang itu juga. Di sepanjang perjalanan turun, aku sudah tidak merasa takut lagi. Karena aku sudah tahu siapa makhluk yang semalam bersama Tari itu. Aku pun tidak ingin tahu banyak tentang itu. Biarlah itu menjadi sejarah tersendiri untuk Tari di kemudian hari. Dan ingat satu hal, bahwa dunia lain itu ada. Percaya tidak percaya, itu semua kembali lagi kepada kita. Tapi, kita sebagai manusia harus percaya akan kuasa Tuhan. Singkat cerita, sampailah kami di pos 1 sekitar pukul 7 malam. Karena hari sudah malam, kami memutuskan untuk bermalam lagi di situ dan menunggu keesokan hari. Malam itu kami tidur dengan posisi yang sama. Sena, Ragil, dan Tari, mereka tidur satu tenda, sedangkan aku tidur sendiri. Dan malam itu, aku mendengar suara nyanyian merdu dari ibunya Tari lagi. Tapi aku sudah tidak takut. Justru, aku malah terbawa oleh nyanyian itu hingga terlelap tidur. Pagi pun tiba. Setelah bangun, kami langsung bergegas turun ke base camp dan pulang dengan selamat.
Sesampai di kosan, Sena sempat bertanya kepada aku tentang tari selama di Gunung Arjuna waktu itu. Tapi aku tidak menceritakannya kepada Sena dengan alasan apa yang aku lihat waktu itu hanyalah halusinasiku saja dan tidak nyata. Nah, itulah pengalaman mistis yang dialami oleh Adit ketika mendaki ke Gunung Arjuna. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Good night and see you next time.